Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Nur Putri atau Bu Putri, dengan materi ke-8 yaitu tentang conference space. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian yang memang meluangkan waktu untuk melihat materi tentang conference space berikut. Jadi sebelumnya Bapak-Bapak sudah tahu nggak conference space itu? Jadi conference space atau ruang terbatas sebelumnya sudah tahu atau belum? Gitu. Harapannya setelah mengikuti materi saya kali ini, memiliki gambaran bahwa oh ini ternyata yang dimaksud dengan conference space dan dengan pastinya beberapa potensi-potensi bahaya yang mampu ditimbulkan dalam conference space itu sendiri. Oke, mari kita mulai materi yang ke-8 yaitu tentang conference space. Nah, di sini kita bisa lihat tentang pengertiannya. Apa sih sebenarnya conference space atau dalam bahasa Indonesianya adalah ruang terbatas. Yaitu ruangan yang memang tidak cukup luas. Ya, kalau kita lihat di sini, tidak cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya. Jadi memang conference space ini memang untuk lokasi memang lokasi bekerja yang memang bisa dimasuki oleh para pekerja. Namun memiliki syarat-syarat yang lainnya, yaitu mempunyai akses keluar masuk yang terbatas. Jadi memang akses untuk keluar masuknya terbatas, sehingga karena terbatas tidak dirancang untuk bekerja secara terus-menerus atau berkepanjangan. Seperti yang kita ketahui tentang peraturan-peraturan K3, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang memberitahukan bahwa waktu bekerja secara reguler yaitu 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak diperuntukkan untuk bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu yang disebut dengan tempat conference space ini. Nah, bisa kita lihat nih di sini ya gambar-gambar yang termasuk dalam conference space. Ini kalau di sini mungkin yang ada di perusahaan. Contohnya misalnya tangki, kemudian perpipaan yang besar ya gitu ya. Jadi bukan pipa-pipa kecil, memang pipa-pipa kayak gorong-gorong gitu ya. Kemudian ada bejana tekan, silo, dan sumur. Nah, ini adalah contoh-contoh tempat-tempat yang kira-kira tergolong disebut sebagai conference space. Ya kan? Saya rasa di rumah-rumah bapak-bapak sekalian juga ada yang tergolong conference space. Apa? Nanti silakan dijawab di kolom komentar untuk tugas pada materi ke-8, yaitu apa saja contoh conference space yang ada di tempat kerja Bapak sekalian, bisa diberi contoh, dan kemudian contoh conference space yang ada pada rumah Bapak-Bapak sekalian. Itu adalah pertanyaan pada materi ke-8 ini, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, contohnya kalau di perusahaan ada, yaitu tadi tank, kapal, silo, tempat penyimpanan, lemari besi, kayak gitu ya. Nah, di situ memang eh, ad- dikategorikan sebagai ruang terbatas yang tidak, yang pastinya namanya tempat bekerja, pasti di situ ada melakukan sebuah kegiatan yang bekerja, gitu ya. Namun tidak diperuntukkan untuk dalam jangka waktu yang panjang, yaitu terus-menerus selama 8 jam per hari, bahkan 40 jam per minggu. Nah, di sini apa saja sih kira-kira jenis pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam conference space? Ya, pastinya tidak dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, full 1 hari 8 jam atau 40 jam per minggu. Nomor satu adalah jenis pekerjaannya adalah pemeliharaan. Ya, pemeliharaan itu bisa terkait mencucian, pembersihan. Ya, kalau di sini bisa lihat ya, misalkan ada perpipaan gitu, ada melakukan pengelasan, kemudian bisa juga melakukan inspeksi atau pemeriksaan, kemudian ada perbaikan, ya, repair, penyelamatan atau pemberian pertolongan pada pekerja yang memang cedera atau pingsan di ruang terbatas itu. Itu ya. Kemudian jenis pekerjaan yang lain memang harus masuk ke dalam ruang terbatas. Ya saya kira-kira kalau misalnya di perusahaan saya kira ya memang pemeliharaan terkait pemeliharaan inspeksi, kemudian pemeliharaan pengelasan mungkin dilakukan pengelasan kenapa ya bisa jadi melakukan sebuah repair misalnya tangki atau bejananya memang ada kondisi
korosif atau misalkan kondisi yang memang harus ditutup gitu ya dengan pengelasan ulang, saya rasa memang harus masuk ke dalam ruang terbatas tersebut atau bejana atau tangki tersebut. Nah, di sini. Namun karena ini merupakan tempat yang tidak diperuntukkan untuk bekerja secara terus-menerus, pastinya ada alasannya. Kenapa alasannya? Karena memang di tempat tersebut ada potensi bahaya. Potensi-potensi bahaya dalam ruang terbatas ini pastinya berbeda dengan ruang-ruang yang memang diperuntukkan untuk dilakukan pekerjaan selama 8 jam per hari atau 40 jam selama seminggu. Nah, kita udah bahas nih sebelumnya ya kan. Kita bekerja yang reguler aja lah, misalnya di bengkel bapak-bapak ya, di bengkel, di workshop, atau di kantor aja yang kita lakukan selama 8 jam per hari atau 40 jam dalam seminggu, ya kan, itu aja masih ada potensi bahayanya gitu kan, baik safety hazard maupun health hazard. Nah, bagaimana dengan ruang terbatas gitu kan? Nah, di sini dalam slide berikutnya dipaparkan ada beberapa potensi bahaya yang kira-kira ada dalam ruang terbatas. Nomor satu pastinya adanya oksigen yang kurang. Ya, oleh karena itu beberapa kasus memang memasuki area confined space harus menggunakan tabung oksigen. Kemudian ada pekerjaan yang dilakukan turut mengkonsumsi oksigen dalam udara yang digunakan dengan untuk bernafas. Jadi ada pekerjaan kita kita masuk, kan namanya kita manusia ya pasti kita membutuhkan oksigen. Namun jenis pekerjaan kita juga membutuhkan oksigen. Contohnya misalnya mengelas contohnya. Kayak gitu. Jadi kita pastikan kayak berebutan oksigen gitulah ya. Kemudian yang ketiga adanya gas beracun. Nah, gas beracun di sini pastinya ya namanya juga confined space ya. Jadi kan kayak apa namanya memang ruangannya itu kedap, terus kemudian ruangannya juga engap gitu ya. Nah, engap ini dimaksud dengan engap kan karena tidak ada aliran udara yang baik. Nah, pastinya di dalam tempat tersebut ada gas-gas yang bersifat toksik atau beracun. Gitu. Kemudian menggunakan alat pelindung diri yang besar itu menjadi salah satu bentuk potensi bahaya. Ya gitu ya, kita sudah dalam apa ya, pastinya kita mau masuk ke ruang yang terbatas itu pastinya harus dengan mental yang kuat ya. Karena dan kesehatan fisik yang mumpuni gitu. Karena memang kan ruangannya udah sempit, tidak terdesain dengan untuk yang nyaman gitu ya. Kemudian kita menggunakan alat-alat APD gitu ya. Contohnya misalnya yang di sini nih, udah ngelas di bejana atau di pipa, kemudian dia juga harus menggunakan APD untuk melindungi dirinya dari bahaya las. Nah, ini cukup cukup membuat repot gitu ya. Kita aja yang nggak berada di dalam ruangan yang terbatas aja menggunakan APD udah merasa nggak nyaman gitu. Apalagi ini menggunakan APD dan berada di ruangan yang terbatas gitu. Kemudian juga ada potensi bahaya yang lainnya yaitu adanya struktur atau konstruksi ruangan yang membuat mobilitas bergerak itu sangat sulit pastinya ya. Jadi konstruksi-konstruksi karena kita sempit gitu kan ya. Jadi membuat kita itu tidak dengan leluasa bergerak gitu. Bisa juga karena kurangnya cahaya, kemudian kondisi yang memang tidak rutin di situ, suhunya juga mungkin panas gitu ya karena engap tadi, kemudian permukaan yang licin atau permukaan yang memang tidak tidak semestinya gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian pastinya adanya sumber energi listrik yang berasal dari peralatan-peralatan yang kita gunakan. Jadi ini berpotensi sekali ya, sangat berpotensi bahaya sekali untuk bekerja di confined space gitu. Namun ada dua klasifikasi ruang terbatas di sini, yaitu ada ruang terbatas yang wajib menggunakan izin masuk dan ruang terbatas yang tidak wajib izin masuk. Jadi tidak semua ruang terbatas itu ada ruang surat izin masuk. Kenapa saya bilang gini? Karena tadi kita sudah mempelajari tentang beberapa potensi bahaya yang terjadi pada confined space. Adanya beberapa potensi bahaya ini, maka dari itu apabila di perusahaan ya kan untuk memasuki area ini melakukan pekerjaannya wajib ada namanya surat izin masuk atau work to permit. Nah, namun nyatanya ternyata ada dua klasifikasi, ada yang nggak perlu dan ada yang perlu. Nah, apa nih kira-kira contoh-contoh ruang terbatas yang tidak perlu izin masuk gitu ya? Nah, ini pertanyaan berikutnya nih untuk materi yang ke-8 ini.
Silakan, yang pertama tadi adalah contoh conference space di tempat kerja Bapak sekalian. Yang kedua adalah contoh conference space di rumah Bapak sekalian. Dan yang ketiga adalah beri contoh ruang terbatas yang wajib menggunakan work permit dan ruang terbatas yang tidak menggunakan work permit. Ya, jadi ada 4 pertanyaan untuk materi ke-8 ini ya. Jadi semua materi saya tidak memberikan pertanyaan pada akhir video, jadi saya bisa memberikan pertanyaan di tengah-tengah. Harapan saya memang Bapak-Bapak sekalian bisa benar-benar apa namanya mendengarkan dari awal sampai akhir dan memberikan mempunyai manfaat terhadap materi yang saya berikan. Nah, ini ada ruang terbatas yang wajib izin masuk. Jadi ini yang izin masuk nih. Kategorinya seperti ini nih Bapak sekalian. Contohnya adalah adanya potensi gas atmosfer yang berbahaya. Jadi di dalam ruang terbatas itu ada gas-gas yang memang berbahaya. Contohnya misalnya ada debu dan ada udara yang memang sifatnya itu beracun bahkan mudah meledak. Nah, kemudian ada sebuah potensi substansi atau cairan padatan yang memungkinkan petugas bekerja itu bisa tenggelam. Nah, ini juga termasuk harus ada izin masuk. Kemudian struktur dan konfigurasinya di ruangan tersebut itu ada perbedaan ketinggian, jadi ada sekat-sekat gitu. Jadi kalau misalkan masuk kemudian ada naik lagi, nah itu ya, itu juga harus ada izin masuk. Kemudian potensi pelepasan energi karena menggunakan peralatan listrik. Jadi kalau misalkan berada di ruangan itu dan memang menggunakan peralatan-peralatan yang mengandung listrik, maka wajib ada izin masuk. Nah, silakan nih jawab pertanyaan nomor 3 dan 4 tadi. Kira-kira tempat kerja apa saja yang tergolong harus ada surat izin masuk dan yang tidak perlu menggunakan surat izin masuk, tapi namun masuk dalam kategori conference space. Nah, ini apa saja yang dilakukan seorang pekerja apabila memang dia mendapatkan tugas untuk melakukan pekerjaan di dalam conference space. Langkah pertama adalah yang pasti harus dilakukan observasi lapangan. Jadi observasi lapangan ini untuk mengetahui kegiatan apa kondisi lingkungannya. Ya, jadi kondisi lingkungan, kondisi tempat conference space tersebut itu bagaimana, harus melakukan studi lapangan, kemudian melakukan evaluasi proses pekerja. Nah, ini harus dilakukan apa saja sih jenis tahapan-tahapan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam conference space itu. Kemudian konsultasi pada pekerja yang berpengalaman. Jika memang sebelumnya ada pekerja yang sudah pernah melakukan pekerjaan di dalam conference space itu, harapannya bisa melakukan sharing gitu ya. Kira-kira pengalamannya yang kemarin apa gitu, atau pemilik area gitu. Kemudian harus ada lembar data keselamatan. Nah, ini kita jadi pemilik area atau kita sebagai pekerja wajib tahu di dalam conference space itu terdapat bahan-bahan gas apa saja. Nah, ini harapannya dicari data keselamatannya. Misalnya, oh di dalam itu ada gas amonia. Nah, gas amonia ini memiliki sifat apa? Apakah dia memiliki sifat toksik? Apakah dia memiliki sifat yang mudah meledak dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan identifikasi, dilakukan analisis oleh khususnya para safety officer. Jadi sebelum Bapak-Bapak sekalian sebagai teknisi misalnya melakukan kegiatan dalam confined space itu harus sudah dilakukan analisis identifikasi bahaya oleh para safety officer yang berada dalam perusahaan Bapak sekalian. Langkah kedua adalah ya kemudian setelah melakukan analisis ditujukan untuk melakukan penilaian. Kira-kira setelah dilakukan analisa nih, kira-kira ada potensi bahaya atau kerugian apa yang akan terjadi apabila Bapak sekalian itu melakukan kegiatan dalam conference space itu. Jadi para safety officer, pemilik area, atau para atasan Bapak sekalian apabila mau melakukan pekerjaan itu, beliau-beliau itu harus melakukan sebuah, selain tadi identifikasi, juga melakukan sebuah penilaian. Kira-kira kalau dilakukan pekerjaan di sini, dampak terburuknya itu apa yang akan diderita oleh pekerja ini? Nah, kenapa sampai dilakukan seperti itu? Supaya bisa melakukan sebuah pengendalian. Jadi misalnya harus siap-siap apakah ada misalnya P3K, ada dokter perusahaan kah, atau ada harus ada apa namanya itu eh, tim pertolongan apabila terjadi sesuatu ya gitu yang harus disiapkan pada saat melakukan kegiatan tersebut.
Kemudian tahap ketiga adalah menentukan tindakan pengendalian. Nah, di sini ya. Jadi setelah tahu bahayanya, juga konsekuensinya, maka dilakukan tindakan pengendaliannya. Seperti yang sudah dibahas pada materi-materi sebelum tentang teknik pengendalian bahaya. Jadi di sini ada satu, dua, tiga, empat, ada 4 teknik pengendalian bahaya yang mampu diterapkan pada bekerja di conference space. Yang pertama adalah melakukan pengendalian secara eliminasi. Jadi eliminasi ini menghilangkan sumber bahaya. Sumber bahaya apa yang mampu dihilangkan? Yaitu bahaya-bahaya terkait gas, cairan, atau padatan yang memang berada dalam konvensi itu. Jadi bisa kita hilangkan, kita keluarkan gitu sebelum melakukan sebuah pekerjaan di area konvensi. Yang kedua adalah melakukan isolasi energi. Ya, jadi contohnya misalnya di situ, di dalam situ ada apa namanya tuh mesin yang bergerak. Jadi mesin bergeraknya ini bisa ditutup dulu atau dimatikan dulu. Nah, sebelum melakukan pekerjaan di dalam conference space. Yang ketiga adalah melakukan pengendalian administratif. Nah, ini pastinya yaitu harus mengantongi surat izin masuk, yaitu harus ada work to permit untuk menjalankan pekerjaan itu. Dan yang keempat yaitu pastinya menggunakan alat pelindung diri disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini ada ada prosedur bekerja di dalam conference space atau ruang terbatas. Yang pertama adalah pengurus melakukan identifikasi, melakukan daftar registrasi, memberikan tanda atau tag untuk ruang yang terbatas. Jadi kalau ada ruangan yang terbatas yang mau dilakukan sebuah kegiatan, harus benar-benar diberi nama bahwa dia ada conference space, dan nanti apabila ada kegiatan itu maka harus ditutup. Jadi setiap orang tidak boleh melalui tempat tersebut atau masuk area itu. Membuat daftar pekerjaan menyebabkan orang masuk. Ya, kemudian tahap kedua yaitu di situ ya. Nah, di sini yaitu tahapan pekerjaan yang bertanggung jawab pada personil, melakukan kegiatan persiapan. Jadi di sini seperti gambar ini, ya kan? Di sini harus ada minimal 2 orang yang terlibat dalam pekerjaan dalam conference space. Jadi conference space ini tidak boleh dilakukan sendirian, yaitu harus ada minimal 2 orang. Misalnya di gambar yang paling atas ini ya, orang yang memakai apa namanya masker ini adalah sebagai pekerja utama. Jadi pekerja ini yang akan masuk dalam conference space. Nah, orang yang berada di belakangnya ini ada namanya pekerja madya, yaitu orang yang tidak masuk, namun tujuan manfaatnya dia di luar adalah berkomunikasi dengan pekerja utama. Jadi dia melakukan komunikasi, gimana kondisi di sana, aman nggak segala macam, untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di dalam conference space itu. Nah, ini kegiatan persiapannya yaitu memberikan izin kerja, melakukan pembersihan ruangan yang pasti, mengisolasi dan lain sebagainya. Nah, tahap berikutnya apa saja sih? Nah, ini ya. Ini ada pekerja utama yang di bawah ini. Jadi, pekerja utama adalah pekerja yang masuk. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pekerja utama? Jadi, dia harus mempersiapkan APD. Nah, APD ini kan disesuaikan dengan dirinya ya, yang membuat dia nyaman sesuai dengan ukuran kalau bisa. Kemudian melakukan persiapan peralatan. Jadi, dia harus tahu betul bagaimana cara-cara penggunaan peralatan. Harapannya peralatan-peralatan kerjanya ini memang peralatan yang setiap hari memang dia gunakan, sehingga dia tahu cara penanganan peralatan tersebut. Kemudian mempersiapkan untuk lock and tag, jadi misalkan mengunci, contohnya mengunci mesin yang beraliran listrik atau mesin yang sedang bergerak itu harus dikunci supaya pada saat dia melakukan pekerjaan itu tidak terganggu oleh mesin-mesin atau instalasi-instalasi yang memang bisa mengganggu proses dia bekerja dalam content space. Kemudian melakukan pengetesan aliran yang telah diputus. Nah, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh petugas utama, yaitu petugas yang memang bekerja untuk masuk ke area conference space. Kemudian ada namanya petugas madya, jadi petugas yang kedua. Ya, petugas madya ini adalah petugas yang tidak masuk, namun dia ada di luar, standby sebagai partner bekerjanya. Dia harus mempersiapkan apa saja? Yang pertama adalah SCBA, yaitu SCBA ini untuk apa namanya peralatan-peralatan yang bila terjadi sesuatu, maka dia yang harus tanggap untuk mengeluarkan pekerja utama. Gitu ya. Jadi dia harus menyiapkan alat komunikasi, kemudian P3K, kemudian alat-alat pertolongan pertama apabila terjadi sesuatu, gitu ya. Nah, ini ada namanya contohnya work to permit-nya, contohnya seperti ini. Jadi namanya juga
confined space, pasti bahaya utamanya adalah udara yang ada di sana. Jadi udara-udara di sana, gas, gas udara gitu, cairan dan padatan itu harus diukur dulu dan harus benar-benar di apa namanya dipastikan ada apa saja gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana kandungan oksigennya, karbon monoksidannya dan lain sebagainya. Itu adalah apa work to permit-nya isinya terkait ini, terkait bahaya-bahaya. Walau izin kerja itu yang menandatangani siapa aja? Yang menandatangani yang pastinya adalah pemilik area. Jadi kenapa pemilik area? Bisa jadi memang pekerjanya itu bukan selalu ada di area tersebut gitu. Bisa jadi dia memang seorang teknisi maintenance yang kerjanya tidak di departemen itu. Nah, dia bekerja sebagai pekerja membantu proses produksi gitu ya, mungkin melakukan maintenance di area produksi seperti itu. Jadi memang yang memberikan tanda tangan adalah nomor satu adalah pemilik area, kemudian pengawas pekerja atau pengawas K3 atau ahli K3 gitu, dan kemudian atasan dari pekerja itu. Itu. Nah, ini contoh-contoh apa namanya tahap berikutnya pekerja yang bertanggung jawab itu eh, beberapa hal penting yang harus diperiksa atau ditinjau terkait izin masuk. Yang pertama ini harus memastikan bahwa ruang terbatas yang akan dimasuki telah terisolasi dari bahaya sambung pipa yang terbuka dan telah dipasang dengan sorokan butang seperti ini nih. Jadi, jadi ini pipa-pipanya memang sudah terpasang seperti ini sehingga mudah untuk melakukan keluar masuk. Kemudian memastikan ruang terbatas tersebut bebas dari gas yang mudah terbakar, gitu ya. Dan memastikan kadar persentase oksigen itu 19,5 sampai 25%. Bagaimana caranya? Yaitu dengan yang ada pada video ini. Jadi sebelum memasuki area conference space, itu pasti area conference space yang namanya juga tidak didesain untuk bekerja, dia pasti eh, mengandung udara-udara yang berbahaya. Oleh karena itu, dilakukan penyedotan udara, kemudian udara sampai benar-benar fresh, ya sampai benar-benar bersih. Nah, ini bisa bagaimana bisa dikatakan bersih atau enggak itu diukur namanya dengan menggunakan dust detector. Yaitu ya, jadi sebelumnya itu berapa, kandungan apa saja gasnya, kemudian setelah dibersihkan, di fresh, di apa namanya, di ini dibersihkan udaranya, kemudian dites kembali. Gitu. Nah, di sini tahapan pekerjaan ini ya, apa saja yang dilakukan pada saat proses bekerja di area conference space. Jadi pada saat memang pekerja utama udah di dalam, nah orang-orang yang lainnya bagaimana nih gitu ya. Dan di sini petugas madya dan pengawas wajib berada di area. Jadi pada saat petugas utama itu masuk, maka petugas madya dan misalnya di situ juga ada orang safety-nya tidak boleh meninggalkan area sampai benar-benar petugas utama ini keluar gitu. Jadi benar-benar mereka harus standby, kemudian harus melakukan komunikasi secara intens gitu supaya memang benar-benar tahu kondisi yang ada di dalam sampai pekerjaan itu selesai dan sampai petugas utama keluar. Petugas madya juga harus selalu menghubungkan dalam kondisi yang normal. Kemudian petugas utama madya juga harus selalu dapat melihat pekerja. Jadi bukan hanya komunikasi, namun juga petugas madya harus bisa melihat secara visual kondisi dari rekannya yang berada di dalam. Jadi bukan hanya komunikasi, namun juga harus bisa melihat, oh iya, gimana pekerjaannya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ngelas ya, nggak mungkin juga kan ngelas lagi apa namanya fokus itu sambil ngomong gitu kan nggak mungkin. Jadi pada saat mungkin komunikasinya terhambat, gimana pekerjaannya sudah bisa dimulai, oke. Nah, dia tetap bisa lihat tuh dari luar. Oh iya, lagi melakukan pekerjaan. Seperti itu. Kemudian bagaimana apabila sudah selesai pekerjaannya? Nah, maka pekerja bisa melaporkan ke pemilik area. Jadi kemudian pemilik area bisa memeriksa kembali apakah pekerjaan sudah selesai atau belum. Kemudian bisa melepaskan lognya, gitu. Kemudian melakukan pengetesan terhadap hasil pekerjaannya dan bisa menutup formulir izin kerja. Gitu. Oke, itu dulu dari saya tentang conference space. Jadi memang conference space ini harapannya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman ya Bapak ya. Karena memang kita melihat bahwa ternyata potensi bahaya yang ada dalam conference space ini sendiri merupakan potensi bahaya yang cukup besar gitu ya. Jadi bisa juga apabila lengah gitu ya, bisa terjadi hingga kematian gitu.
Oleh karena itu memang apabila terjadi pekerja-pekerja dalam confined space, di mana confined space ini termasuk dalam kategori yang harus memiliki surat izin kerja, harapan bisa menggunakan pekerja-pekerja yang memang berpengalaman. Harapannya memang sudah menguasai medan, bisa memahami tentang peralatan yang dia gunakan, kemudian bisa dengan nyaman berinteraksi apa ya, menggunakan APD yang digunakan. Jadi harapannya bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan di dalam confined space. Itu dulu dari saya tentang penjelasan confined space pada materi ke-8 ini. Nah, pertanyaannya ada di tengah-tengah video. Jadi silakan silakan Kak, menjawab pertanyaan, memberi nama, kemudian menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, apa saja itu ada di tengah-tengah video. Silakan. Terima kasih untuk materi ke-8 ini. Harapan saya bisa mewakili penjelasan tentang confined space atau bekerja di ruang yang terbatas. Eh, Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bisa dipahami dengan baik.